Allah, mari isi kajian subuh ya. Kita berdoa bentar, baca tahu basmalah, sholawat Nabi dan mencoba kitab suratul Fatihah sama-sama. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Recording in progress. Baik, Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi hari ini juga kita akan membahas seperti biasa tentang kajian permasalahan kehidupan. Ya. Yang suka tidak suka, terima tidak terima, setiap orang pasti akan mengalami, menjalani, dan tidak ada pilihan. Ya. Pilihannya cuma mau bahagia atau menderita. Baik, kita mulai sekarang. Judulnya adalah janji Allah itu pasti terjadi. Surat 10 ayat 50. Surat 10 ayat 50. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ketahuilah sesungguhnya Milik ya. Allah lah apa yang ada di langit. Terus Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. bukankah janji Allah itu benar? Berarti Allah bertanya kepada siapa ini? Apa yang di langit dan di bumi? Ya. Terus Allah bertanya kan, bukankah janji Allah itu benar? Berarti Allah bertanya kepada siapa? Kepada manusia. Terus kira-kira Bapak Ibu percaya nggak kepada apa yang Allah janjikan? Hah? Benar. Kalau memang Bapak Ibu percaya kepada apapun yang Allah janjikan, harusnya ada nggak orang khawatir? Tidak. Padahal masih banyak nggak orang khawatir. Berarti orang khawatir itu percaya atau kurang percaya? Nah, padahal Allah sendiri yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan manusia, yang memberikan ujian kepada kita itu, menyatakan bahwa janji Allah itu benar. Pertanyaan saya, kalau memang Bapak Ibu percaya, harusnya khawatir atau yakin? Bapak Ibu ketika punya masalah, biasanya khawatir atau yakin? Halo? Saya khawatir. Makanya kan sebenarnya kalau Bapak Ibu renungkan, di rukun iman yang pertama, rukun iman, itu kan rukun iman ada enamnya. Di rukun iman yang pertama, kita disuruh beriman kepada Allah. Betul nggak? Salah satunya adalah beriman kepada apa? Beriman kepada janji-janji Allah yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Mari kita kupas, misalnya di surat 28 ayat 10. Ya. Nanti baru kita bahas bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Surat 28 ayat 10. Benar nggak? Kita tuh harus beriman kepada Allah, salah satunya beriman kepada apa yang Allah janjikan. Ya, silakan. Dan hati Ibu Musa menjadi kosong. Terus? Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Terus? Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji. Baik, jadi ini yang akan saya bahas. Ternyata apapun masalah yang kita hadapi, kehidupan apapun yang kita jalani, kuncinya cuma satu, Pak. Percaya atau tidak kepada apapun yang Allah janjikan. Jadi misalnya ketika Allah berjanji akan menolong kita, harusnya Bapak Ibu percaya atau tidak? Berarti sebesar apapun masalah yang dihadapi, menjadi masalah atau tetap yakin dengan apa yang Allah janjikan. Baik, mari sekarang kita belajar bagaimana meyakini janji Allah dengan benar, supaya apa? Supaya semakin lama ya, Bapak Ibu menjalani hidup akhirnya semakin tenang. Karena apa? Kalau sudah percaya kepada janji Allah, maka Allah pun akan membuktikan apa yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran. Kita mulai ya. Jadi ini ceritanya adalah cerita ibunya Nabi Musa. Ketika zaman dulu waktu Firaun marah, mencari anak bayi laki-laki semua dibunuh-bunuhkan. Karena waktu itu dari penasihatnya mengatakan bahwa kekuasaanmu akan berakhir dengan nanti terlahir seorang bayi laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaan. Akhirnya dia membabi buta tuh. Pokoknya setiap bayi laki-laki di waktu itu di negeri itu dibunuh-bunuh semua.
Baik, kita mulai ya. Surat 28 ayat 7 sampai ayat 12. Ini ceritanya Musa lahir, lalu ibunya bingung panik karena waktu itu pilihannya kalau laki-laki pasti dikejar dan dibunuh oleh tentara Firaun. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, Oke, suilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. coba perhatikan. Waktu itu kan ibunya Musa melahirkan Nabi Musa, yang laki-laki itu ya. Terus ibunya Musa bingung, ini mau gimana ya Allah? Sedangkan pada kondisi itu semua bayi-bayi kan dikejar kan, bayi laki-laki kan. Lalu kata kuncinya Allah memberikan petunjuk. Coba diulang pelan-pelan. 28 ayat 7 tadi. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, Allah memberikan petunjuk lewat mimpi. susuilah dia, Terus dan apabila engkau khawatir terhadapnya, kalau khawatir nanti takut dibunuh itu. Terus maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. coba masuk akal nggak perintah Allah ini? Kira-kira kalau ibu melahirkan, terus suruh dihanyutkan ke sungai misalnya apa di Semarang, misalnya Bengawan Solo, mau nggak dihanyutkan? Tapi itu perintah Allah, kira-kira mau nggak dihanyutkan? Hah? Perintah. Iya. Terus kenapa Ibu Musa mau menghanyutkan terus? Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ibu Musa mau menghanyutkan atau enggak? Kenapa ibunya Musa menghanyutkan? Nah, karena Allah berjanji nanti akan dikembalikan kepada ibunya kan? Berarti nanti yang membuat itu kembali siapa? Karena ikhtiarnya ibunya Musa atau karena Allah berjanji? Lihat ya, kalau Allah sudah berjanji. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi, bagaimana Allah merekayasa kejadian. Terus lanjut ayat 8. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun. Coba. Lanjutkanlah ke semua ini. Terus? Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Terus? Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Berarti tugasnya Ibu Musa sekarang apa? Berpikir atau menghanyutkan? Kenapa? Perintah Allah. Sudah. Jadi kalau itu perintah Allah, meskipun tidak masuk akal, dijalani atau enggak? Jalan. Enggak, benar enggak ini Bapak Ibu? Hah? Meskipun enggak masuk akal, karena itu perintah Allah, harusnya dijalani atau enggak? Pakai iman, pakai akal. Oke, makanya saya bilang beriman kepada janji Allah ya. Terus lanjut. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun. Mati atau enggak? Tidak. Loh, enggak kan saat itu kan Firaun lagi ngebunuhin bayi laki-laki. Terus ibunya Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Logikanya mati enggak? Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Musa kecil dihanyutkan ke sungai Nil. Logikanya mati enggak? Mati dong. Kan sungai Nil segede apa kan? Terus kenapa enggak mati? Oke, terus? Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Terus? Sungguh Fir'aun dan Haman sama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil, logikanya mati. Terus dihanyutkan, terus ketemunya dipungut Firaun lagi. Logikanya mati nggak? Mati juga. Terus lanjut aja ya. Ayatnya. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Terus? Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Jadi kenapa Nabi Musa nggak mati? Istrinya Fir'aun senang ya. Jadi Kejebak. bolak-balik hati. Kenapa ibunya Musa? Kenapa Nabi Musa nggak mati? Salam. Nah, lihat ya. Kalau Allah sudah berjanji, Allah bisa nggak merekayasa kejadian? Istrinya Firaun mungkin yang tidak suka bisa dibuat jadi suka. Firaun yang tadinya niat membunuh bisa dibuat jadi tidak membunuh. Kan Allah gampang saja kan? Berarti yang terpenting kita tuh dalam menjalani masalah apa? Percaya atau tidak kepada apapun yang Allah janjikan. Meskipun di depan sulit, meskipun di depan seakan-akan tidak mungkin. Tapi kalau Bapak Ibu percaya kepada janji Allah, Allah bisa rekayasa itu.
Jadi sebenarnya intinya di situ, Bu. Bapak Ibu percaya kepada Allah, jalani ikhtiarnya, sunatullahnya ikhtiar, maka nanti Allah yang mengatur itu. Jadi lebih besar janji Allahnya atau lebih besar masalahnya? Bapak Ibu ketika punya masalah itu biasanya lebih fokus ke masalahnya atau kepada janji Allahnya? Jadi janji Allahnya kemana? Oke, terus dipungut Firaun, terus istrinya bilang janganlah kau membunuhnya. Loh kalau misalnya Nabi Musa mati, janji Allah bohong dong. Kan Allah udah bilang, nanti aku akan mengembalikan. Berarti nanti yang mengatur itu semua siapa? Allah sendiri kan? Gimana caranya itu urusan Allah, tapi urusan kita tetap menjalani ikhtiar tersebut. Paham ya? Terus lanjut. Dan hati Ibu Musa menjadi kosong. Nah, tetap takut kan ya karena dipungut Firaun terus? Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Hmm. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang yang beriman pada janji Allah. Baik, jadi dikuatkan bahwa tenang, pokoknya tugas manusia itu menjalani hidup, tugas Allah adalah apa? Membuktikan janji-janjinya. Berarti Bapak Ibu tetap taat kepada apa yang Allah perintahkan, kalau memang ingin dibuktikan janjinya. Terus ayat 11-nya, Dan dia, dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, nah, khawatir ya. ikutilah dia Musa. Hmm. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Terus, Dan kami cegah dia Musa menyusul kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. kenapa kenapa Nabi Musa waktu bayi itu meskipun lapar nggak mau nyusu ke perempuan yang lain? Padahal kan rasa susunya mungkin sama ya, nggak ada stroberi, nggak ada vanila kan? Semua kan sama. Tapi kenapa si Musa kecil ini yang misalnya lapar, anak bayi, nggak mau menyusui ke yang lainnya? Ditolong oleh Allah. Ternyata rekayasa Allah. Supaya apa? Terus? Sebelum itu maka berkatalah dia saudari Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, Terus? dan mereka dapat berlaku baik padanya. Terus? Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Kenapa ibunya Musa, kok Nabi Musa waktu bayi nggak mau menyusui ke perempuan yang lain? Dan dikembalikan Jadi itu cara siapa? Allah. Cara Allah mengatur semua kejadian. Bisa nggak begitu? Makanya lihat note di bawahnya setelah itu kalimat berikutnya. Terus? Dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Dan dia agar tahu bahwa janji Allah itu benar. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu semua, seberapa yakin Bapak Ibu bahwa janji Allah itu benar? Berarti ketika Allah bilang bersama kesulitan akan ada kemudahan. Harusnya ada nggak kemudahan sesulit apapun? Benar, berarti Bapak Ibu pas menghadapi kesulitan itu yakin atau pusing? Kenyataannya. Pusing dulu. Itu loh. Iya nggak apa-apa. Maksudnya itu kan artinya perjalanan proses hidup itu. Ini bukan masalah apa yang kita jalani kan. Tapi pertanyaannya itu seyakin apa? Bahwa Allah itu kalau sudah berjanji itu pasti terjadi. Nah itu aja dipegang. Makanya kita di rukun iman yang pertama disuruh beriman kepada Allah kan. Berarti kita disuruh beriman kepada Allah itu semua beriman kepada apanya? Kepada apapun yang Allah janjikan. Jadi ketika Allah bilang sesulit apapun masalah, pasti ada kemudahan. Akan ada kemudahan nggak? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin. Makanya setan tahu ini, setan nggak mau. Akhirnya ibulah dibuatlah tidak yakin atau jadi khawatir. Akhirnya Bapak Ibu kena pasal Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Bapak Ibu nggak yakin maka itu yang terjadi. Jadi sebenarnya di dalam masalah itu yang terpenting itu masalahnya atau keyakinannya. Itu maksud saya. Jadi silahkan Bapak Ibu menjalani masalahnya masing-masing. Tapi pertanyaannya seyakin apa ketika Bapak Ibu menghadapi masalah bahwa Allah tuh akan menepati janjinya. Surat 19 ayat 61. Jadi silakan Bapak Ibu menjalani masalah masing-masing. Tapi awas, tujuan utamanya adalah meyakini apapun yang Allah janjikan. Yaitu surga akan yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Terus, Sekalipun surga itu tidak tampak. jadi surga belum kelihatan, tapi Allah sudah janji. Terus, Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. berarti pasti akan terjadi ya? Jadi ketika misalnya Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti kalau nanti Bapak Ibu punya masalah, pasti ditolong nggak? Buat orang apa? Yang sabar dan yang sholatnya baik kan? Sekarang Bapak Ibu ketika punya masalah, biasanya sabar atau nggak sabar?
Kalau dari awal Bapak Ibu sudah meyakini, kan Allah pasti janji nolong kepada siapa? Kepada orang yang sabar dan sholat. Ya sudah, jalani ikhtiarnya, tapi tingkatkan kesabaran, pasti ditolong. Kenapa kamu tenang? Allah hidup ini yang pasti cuma janji Allah. Percaya sama janji Allah? Janji suami? Kalau nggak apa-apa, artinya itu. Tapi Bapak Ibu mulai paham ya. Jadi setiap ujian yang Allah timpakan itu. Nah, setiap ujian yang Allah timpakan itu. Sebenarnya setiap ujian tuh hanya Allah tuh ingin tahu mana yang yakin, mana yang tidak. Cuma itu kok sebenarnya. Allah nggak butuh kemampuan kita. Allah cuma butuh Bapak Ibu yakin. Nanti Allah buktikan. Makanya coba di surat 29 ayat 2 dan ayat 3. Allah menguji, tujuannya itu bukan buat Bapak Ibu pusing memikirkan masalah, bukan. Tujuannya dijalani, Bapak Ibu yakin Allah akan tolong. Coba ya. 29 ayat 2 dan ayat 3. Benar nggak? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman? Apakah manusia mengira bahwa Bapak Ibu cuma mengatakan saya beriman ya Allah, kata Allah nanti dulu. Terus harus diapain? Terus? Sedangkan Dan mereka tidak diuji. berarti semua orang beriman pasti akan diapain? Baik, saya mau nanya. Bapak Ibu ngaku beriman? Berarti cirinya kalau sudah ngaku diapain nanti sama Allah? Diuji. Mau nggak Bapak Ibu diuji? Mau. Hah? Mau nggak mau? Sudah diuji kan? Berarti wajar nggak orang beriman itu diuji? Nah kalau ini, jadi saya ulang dulu ya, manusia itu ketika dia mengatakan beriman pasti akan diuji. Nah tujuannya apa? Bapak Ibu diuji sama Allah itu tujuannya apa? Untuk supaya Bapak Ibu menyelesaikan. Ayo, Allah kan menguji kita. Tujuan Allah menguji kita itu menyelesaikan atau bukan? Nggak, kenyataannya Bapak Ibu kalau diuji, tujuannya apa? Menyelesaikan kan? Nggak ada. Allah menguji itu bukan tujuannya Bapak Ibu menyelesaikan. Perhatikan ya ayat 3-nya ya. Terus? Dan sungguh orang-orang sebelum mereka. Terus? Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar. Dan pasti mengetahui Allah cuma ingin tahu saat Bapak Ibu diuji itu Bapak Ibu yakin atau tidak kepada Allah. Kalau yakin, maka kayak ibunya Musa direkayasa kejadiannya, nanti Allah juga yang ngatur, nanti loh, memang itu sebenarnya. Cuman nggak ngerti ya, mungkin Bapak Ibu selama ini kreatif, akhirnya dikasih ujian berusaha menyelesaikan. Kan begitu. Kalau penyelesaian kemudahan itu urusan Allah. Berarti tugas kita memikirkan ujian atau menjalani ujian. Ya, dengan keyakinan janji Allah pasti akan terjadi. Sebenarnya cuma itu. Sebenarnya ya harusnya Bapak Ibu tuh mudah nggak menjalani ujian. Bagi siapa? Bagi yang yakin kepada apapun yang Allah janjikan. Dan mohon maaf ya, yang membuat Bapak Ibu nggak yakin sama Allah, ada nggak? Sifat Allah yang meragukan. Yang membuat Bapak Ibu nggak yakin sama Allah ada nggak? Kalau tidak ada, kenapa nggak yakin-yakin? tidak setan. Setan. Lebih yakin mana? Bisa Allah. Ya, Nah, terus biasanya? Setan lebih kuat. Loh, kok parah dulu, pusing dulu ya. Iya. Dan setan waktu dan suami. coba ya kita lihat ya. Dan memang setan itu targetnya Bapak Ibu. Itu tuh setan tuh agak dengan berbagai macam cara agar Bapak Ibu itu meragukan janji Allah. 57 ayat 4. Jadi kerjaan setan itu gitu. Dibuat ragu kita. Ini benar ditolong atau enggak. Itu terjadi biasanya. Gitu. Orang-orang munafik memanggil orang-orang kami dahulu bersama kamu. Mereka menjawab benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Bagaimana cara mencelakakan dirinya? Terus? Dan kamu hanya menunggu melakukan janji Allah. Nah, sering Bapak Ibu meragukan janji Allah? Misalnya Bapak Ibu punya masalah, sering nggak? Kadang-kadang, aduh, ditolong atau enggak? Salah saya, sering nggak begitu? Padahal
Bapak Ibu senang nggak diragukan? Misalnya, Nggak senang. nah, ibu aja sebagai istri nggak senang diragukan oleh suami. Betul nggak? Suami pun nggak senang diragukan oleh istrinya. Sekarang Bapak Ibu menjalani masalah itu. Terus Bapak Ibu ragu-ragu, aduh, kok kayaknya nggak mau. Senang nggak Allah? Nggak. Itu yang terjadi. Jadi masalah yang terbesar itu bukan masalahnya. Masalah terbesar adalah saat Bapak Ibu menjalani masalah. Bapak Ibu meragukan janji Allah, salah satunya memberikan pertolongan. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau Bapak Ibu punya masalah, terus Bapak Ibu ragu kepada apa yang Allah janjikan, kata Allah apa? Surat 22 ayat 15. Lihat ya, Bapak Ibu punya masalah nih. Terus Bapak Ibu nggak yakin Allah nolong, apa kata Allah? Dengerin nih. Sering Pak, orang-orang tuh biasanya sering nggak sadar di sini. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Kalau Bapak Ibu punya masalah dan Bapak Ibu nggak yakin Allah akan menolong, maka kata Allah apa? Terus di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantungkan diri, disuruh apa? bunuh diri. Iya kan? Bapak Ibu punya masalah. Bapak Ibu nggak yakin Allah nolong. Ngapain yang ada cuma pusing, sedih, dan khawatir kan? Padahal Allah ngasih ujian itu agar Bapak Ibu yakin kepada apapun yang Allah janjikan. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, lebih baik kamu rentangkan tali ke langit lalu gantung dirimu. Kenapa? Karena ketika menghadapi masalah yang ada cuma stres, pusing, dan bingung kan? Tapi Allah melarang nggak bunuh diri? Melarang. Cuman karena Allah mungkin tanda kutip melihat orang ini kok nggak yakin-yakin terus ngapain Bapak Ibu menjalani masalah? Nah, kalau tidak yakin kepada Allah terus buat apa? Sering Bapak Ibu kalau punya masalah nggak yakin Allah nolong? Kenapa begitu? Setan lagi, setan lagi. Coba surat 59 ayat 16. Coba surat 59 ayat 16. Apa kata Allah? Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan. Bujukan orang munafik itu seperti bujukan setan. Terus? Ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Ayo kamu kafir, kafir gitu kan? Nggak percaya kan? Terus? Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, kalau ikut setan, kata setan apa? Dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Tuh. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Loh setan aja takut kepada Allah. Bapak Ibu emang nggak takut? Lah terus kenapa nyalain setan terus? Bukan pinter ya. Loh, yang penting Bapak Ibu kejebak dulu, masuk lubang dulu. Setelah masuk lubang, saya nggak ikut-ikutan. Gaya setan itu gitu. Dan mohon maaf ya, Bapak Ibu tuh tahu nggak setan itu penipu? Loh kalau tahu kenapa ketipu terus? Loh, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi apa cara setan supaya Bapak Ibu terjebak dalam jebakannya? Meragukan janji-janji Allah. Misalnya Allah bilang bahwa ujian sesuai dengan kemampuan. Berarti kita sanggup nggak menjalani harus? Ujian kata Allah di Al-Baqarah terakhir kan bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsah. Pernah dengar ini? Nah berarti kalau sesuai kemampuan itu setiap orang bisa nggak menjalani? Bisa. Bisa. Kenapa merasa berat? Kenapa merasa sedih? Berarti tugas Bapak Ibu sekarang adalah silahkan jalani ujiannya masing-masing. Cuman kalau udah mulai ragu, evaluasi lagi. Saya ragu ya, ini bahaya ini. Karena yang terpenting itu bukan ujiannya, yang terpenting itu keyakinan bahwa Allah pasti akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Jadi tolong ya, jangan sampai Bapak Ibu tuh dalam menjalani ujian meragukan apapun yang Allah janjikan. Jadi kalau Allah sudah bilang bersama kesulitan akan ada kemudahan, berarti pasti akan terjadi nggak? Pasti. Jadi masalah kita terbesar apa? Masalahnya atau keraguan kepada janji Allah? Keraguan kepada janji Allah. Dan kalau saya balik, ada nggak sifat Allah yang meragukan? Nah kalau tidak ada, kenapa masih ragu-ragu? Jelas Bapak Ibu ini? Jadi semangat, silahkan jalani ibadahnya. Kesulitan apapun jalani saja. Tapi Bapak bilang, enggak, Allah pasti menolong saya. Itu harus. Nggak mungkin buat kita. Tapi kan buat Allah jadi mungkin. Seperti waktu Nabi Zakaria berdoa waktu itu. Surat 19 ayat 8 ayat 9. Jadi Nabi Zakaria itu berdoa, Bu.
pengen punya anak. Terus Allah kasih kabar, tapi coba lihat ayat 19 surat Maryam ayat 8 ayat 9. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Wajar nggak Nabi Zakaria bilang gini? Kan logikanya kan gimana saya mau punya anak? Istri saya mandul, saya juga sudah tua kan? Berarti Nabi Zakaria ini bicara dari sudut pandang Allah atau sudut pandang dirinya? Dirinya. Sama, manusia itu ketika punya masalah, biasanya selalu berbicara dari sudut pandang dirinya. Sulit Ustadz, nggak mungkin, hutang saya banyak, gimana saya bisa lunas, kan begitu terus kan? Terus Allah bilang apa? Ayat 9. Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Nah, terus Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." untuk manusia masalah itu sulit. Untuk Allah mudah. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana nih? Mudah atau sulit? Mudah kenapa? Kalau ditolong oleh Allah. Allah akan menolong kepada yang yakin atau yang tidak yakin? Sudah yakini, jalani, dan buktikan. Nggak mungkin untuk kita, tapi buat Allah pasti mudah. Yakini, jalani, buktikan, dan Allah akan membuktikan apapun yang Allah janjikan dalam. Jadi ada masalah yang sulit nggak kalau Allah menolong? Nah, tinggal Bapak Ibu nanti layak atau tidak ditolong Allah kan? Allah tuh akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pas dikasih masalah biasanya bersyukur atau mengeluh? Hah? Pantesan dari Nah, jadi seperti apapun masalah. Bukan diam aja, menerima lalu menjalani. Loh, kira-kira ngeluh tuh ada manfaatnya nggak? Nah, kalau nggak ada manfaatnya, kenapa dilakukan? Paham ini Bapak Ibu semua? Baik, ada pertanyaan? Ada. Tetap. Silakan coba. Ini kan kalau dilanjutkan, kayak Nabi Zakaria itu kayak agak sedikit ragu. Mohon maaf, ada merasakan ragu. Dia meminta ada petunjuk, ada tanda. Iya, Coba iya. Allah berikan tanda buat saya. Kalau itu memang bisa dilakukan. Salah satunya dia 3 Hari. hari tidak bisa bercakap. Betul. Itu gimana? Kan itu kan sebenarnya bukan masalah keraguannya. Artinya kalau saya ngambil poinnya itu kan apa ya? Kebanyakan manusia ketika diuji ya, biasanya mengukurnya dengan kemampuan atau keyakinan. Jujur, biasanya manusia saat diuji itu mengukurnya dengan keyakinan atau kemampuan. Padahal tujuan Allah menguji itu keyakinan atau kemampuan. Keyakinan. Berarti kan nggak nyambung dari awal. Nah, terus yang kedua, berarti saat Allah menguji itu, Bapak Ibu tuh yakin dulu atau mikir dulu? pikir dulu. Kalau mikir berarti kemampuan atau keyakinan? Nah, itu yang terjadi. Jadi yang pertama tuh perubahan itu dulu. Kalau masalah tanda itu kan cuma pembuktian, seperti Nabi Ibrahim minta bukti bahwa engkau tuh ada atau tidak, engkau berkuasa atau tidak. Maka di Al-Baqarah 260, sanglah burung itu lalu tebar coba di Al-Baqarah 260. Itu aja saya ngambil poinnya dari situ. Dan sebenarnya Allah itu cuma menguji keyakinan kita aja. Kalau kemampuan Allah nggak butuh kemampuan karena nanti pun Allah yang menolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Nah, terus? Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dan Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap." Nah, Ya Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincangkanlah olehmu. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." jadi tujuan Nabi Ibrahim minta bukti itu untuk apa? Biar hatinya Ya, sama. tenang, mantap. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu tuh ketika punya masalah, benar nggak merasakan Allah akan nolong? Bapak Ibu ketika punya Ya, masalah, janji Allah. sadar nggak pasti ditolong Allah? Harus sadar. Harus sadar kan? Iya. Pertanyaan kedua, kalau sudah setiap punya masalah pasti ditolong Allah, berarti nanti ketika ada masalah berikutnya ditolong lagi nggak? Tolong, Nah, terus masih khawatir itu kenapa? belum ketemu solusinya. Loh, kan masalah pertama dibuktikan Allah nolong. Masalah kedua, masalah ketiga, nanti masalah ke depan pun tetap Allah nolong. Kok nggak yakin-yakin gitu loh? Pasar Riau untuk percaya gula itu manis berapa kali nyoba? Sekali cukup. Nggak perlu berkali-kali kan? Tidak. Untuk percaya Allah nolong berapa kali kejadian lagi yang harus Allah buat?
Cukup sekali ya. Lah harusnya cukup sekali kalau Iya. berulang-ulang pusing lagi gitu. Jelas ya nih Bu, Pak, Bu. Jadi semua itu harusnya kita dapat pelajaran dari yang kita jalani. Setiap ujian itu sebenarnya hanya untuk meningkatkan keyakinan. Ujian ditolong Allah makin yakin. Ujian ditolong Allah makin yakin. Harusnya kan begitu. Ya silakan Bu. Ada pertanyaan? Ini Oke. Oke. Sekarang gini, kita berikhtiar itu tujuannya agar Allah nolong atau agar kita menyelesaikan? Enggak, selama ini orang insecure itu saat ikhtiar itu tujuannya tuh ingin menyelesaikan atau ingin Allah menolong? Itu dulu awalnya. Jadi orang misalnya merasa khawatir, merasa nggak percaya diri itu gara-gara dari awal niat ikhtiar dia itu untuk menyelesaikan. Jadi yang pertama Pak, kita rubah supaya tidak insecure. Ya dirubah niatnya. Bahwa saya ikhtiar itu supaya Allah menolong saya. Berarti ambillah cara, jalan yang sikap itu menuju pertolongan Allah. Berarti, oke, kalau punya masalah berarti saya harus mulai bersyukur. Biar apa? Biar nanti Allah nolong. Nah, atau yang kedua, saya harus yakin, jangan ragu-ragu. Jadi nanti tuh dievaluasinya tuh per masalah. Jadi saat menjalani masalah itu, dijadikan pembelajaran. Ini kalau saya mengeluh, kira-kira Allah nolong nggak nih? Kalau saya sedih, kalau saya marah, kira-kira Allah nolong nggak? Jadi niat dari awal itu adalah niat kita di awal. Ya, itu paling penting menuju ke tujuannya. Kayak tadi, Cianjur. Kalau niat saya di rooftop, pasti saya nggak akan ke sini dong, betul nggak? Tapi karena saya niatnya mau ke Anjum, berarti pasti saya akan datang ke sini. Sama, Bapak Ibu dikasih masalah, niat awal dalam menjalani ikhtiar itu apa? Karena kebanyakan orang saat menjalani ikhtiar tujuannya bukan supaya Allah menolong, tapi tujuannya supaya menyelesaikan masalah. Akhirnya semakin jauh nggak sadar, akhirnya semakin bingung. Itu loh. Jadi niat awal itu penting ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan melakukan ikhtiar ke dokter, kemanapun, tapi niatnya agar Allah menolong saya. Berarti ke dokter itu supaya sembuh atau supaya Allah nolong? Kalau belum sembuh boleh nggak? Berarti karena dokter atau kalau belum Allah izinkan? Ya sudah, ikhtiar lagi sampai nanti Allah izinkan. Jadi niat itu penting ya, karena di situ setan itu bermain. Baik, jelas Bapak Ibu sekalian? Oke. Oh silakan. Ya, ketika kita sudah yakin dengan janji Allah, namun manusia itu kadang memang ada godaan dari kanan, kiri, belakang, depan. Oke. Nah, ketika menjalani beberapa bulan, surutlah keyakinan itu Ya, tadi. turun ya Ya, keyakinannya. surut atau turun karena pertolongan Allah ternyata belum hadir atau belum Betul. datang. Nah, sekiranya bagaimana Caranya untuk akselerasi baik. lebih cepat Baik. atau paling cepat atau pokoknya Nah, seperti Formula One tadi ya. ya. Pokoknya gimana cara mendapatkan pertolongan Allah ini dengan segera. Ya, bagus. Akselerasi yang Baik. sangat cepat. Sekarang saya tanya dulu ya. Ya. Berarti kan pertanyaannya kalau saya balik, bagaimana supaya iman kita tidak turun naik? Saat kita menjalani ujian ya, berarti nanti besok kita akan bahas itu surat 23 ayat 1 dan ayat 2. Bagaimana agar iman kita tidak naik turun? Karena kenyataannya kan orang kadang naik, kadang turun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti harus diperbaiki apa nih? Orang yang menjaga diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak betul. Nah, berarti ada dua hal yang harus Bapak Ibu perhatikan di ayat ini ya. Memperbaiki sholatnya menjadi lebih fokus. Dan apa? Yang lebih baik tidak dilakukan. Nanti kita buktikan kalau sholat kita baik, iman kita stabil atau enggak. Kan begitu aja kan? Paham ini Bapak Ibu? Baik, berarti besok kita akan membahas bagaimana agar iman kita bisa selalu stabil saat menjalani. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanya nih. Hah? Ada yang nanya? Oh, apa? Silakan. Ya. Assalamualaikum Tat. Izin bertanya, salah satu cara Allah menolong kita adalah dengan sholat dan sabar. Mm-mm. Mohon penjelasan bentuk konkret sabar itu bagaimana Tat? Ya, besok nanti dijawab ya. Oke. Besok kajian lagi kita setiap jam 6 di hotel pertama ya, lebih satu ya. Ya, bisa dilanjut ya Bapak Ibu. Terima kasih. Tower 1 di Anjum, Mekah, Tower 1 ya. live. Oke.